Izin Allah kita bisa membuat kajian perdana di tempat ini yang mudah-mudahan Allah jadikan ini tempat-tempat yang bisa menggiring anak-anak muda sambil bermain, anak-anak bermain sambil mendapatkan ilmu insyaallah. Karena memang belum pernah ada di negeri ini sebuah tempat bermain yang syar'i. Ya, artinya lebih menggiring orang bermain sambil belajar. Ini positif. Kita akan coba mulai kajian kita dengan bahasa mudah. Gue Muslim, gitu lah. Karena jujur, ini banyak orang yang Muslim tapi nggak berani mengaku gue Muslim, gitu loh. Ima dia tidak berani mengatakan saya adalah orang Muslim, atau mungkin mempraktekkan Islam di tengah-tengah pergaulan. Karena dia dibesarkan di lingkungan yang kalau orang sudah ngomong Islam, kesannya tuh penampilan dulu banget gitu loh. TV hitam putih, merah-merah dikit gitu loh ya. Baju koko, sarung, cap gajah tepar gitu loh ya. Padahal kalau mau sedikit keluar, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Islam ini kan rahmat untuk alam ini. Jadi kalau dibilang Islam tuh koko, Islam tuh sarung, Islam tuh kupluk, ya itu kan di Indonesia tercinta, betul? Kalau kita sedikit keluar negeri sana, ya nanti beda lagi kostumnya, tidak sama. Sehingga jangan pernah kita mengatakan Islam ya Indonesia, tidak. Indonesia Islam boleh, tapi kalau Islam Indonesia maaf, gitu loh. Sama seperti kita mengatakan Islam ya Arab, ya tidak. Islam adalah Eropa, ya tidak. Islam ya Islam, inna dina indallahil Islam. Sampai Allah sendiri yang menciptakan makhluk itu bangga loh, mengatakan bahwa wa may yabtaghi ghaira islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sampaikan ya Muhammad, sampaikan, barang siapa ada yang menganggap kemuliaan selain daripada Islam, la yuqbala minhu, tidak diterima. Ini kan menandakan bahwa tidak ada kemuliaan kecuali dengannya, dan ini diakui oleh negeri-negeri barat, di mana kalau Islam ini dipraktekkan di atas muka bumi ini, wallahi kedamaian yang akan dibuahkan. Jaminan Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Wa inna ad-dina yusrun, pada agama sebuah kemudahan. Jadi harusnya agama mendatangkan kemudahan. Cuma yang terjadi tidak. Banyaknya orang yang mengatasnamakan dirinya gue Muslim, tapi kerusakan yang dia timbulkan. Sehingga orang awam lebih melihat personalnya, bukan agamanya. Oknum yang jadi ukuran. Lihat tuh, orang Islam aja pada nggak puasa. Lihat tuh, orang Islam saja pada nggak tutup aurat. Tuh kan, Islam nggak sebagus yang Anda hayalkan. Itu kan orangnya. Karena kebetulan kita tinggal di negeri yang mayoritas Muslim, sehingga banyak yang rusak pun ya orang Islamnya, bukan Islamnya. Makanya kalau sampai orang berani mengatakan gue Muslim, ini tentu dengan alasan yang kuat. Alasan yang pertama, dia memang mengenal yang menciptakan Islam, yakni Allah. Ya. Jadi Islam itu kan agamanya Allah. Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang kami akui cuma Islam, agama Allah. Berarti kita harus ngerti yang punya Islam siapa? Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti yang bawa Islam. Karena yang dipercaya sama Allah nggak semua orang untuk bawa Islam. Ya ini Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita juga harus kenal Nabi Muhammad dengan benar, karena nggak bisa kita mengaku gue Muslim kalau kita nggak ngerti siapa yang bawa Islam. Yang ketiga, kita harus kenal Islam itu sendiri, karena nanti kita berada di negeri yang orang itu mengaku Islam, dan kita akan melihat macam-macam Islam di negeri kita. Nah, jangan jadi hakim buat agama yang ada, belajar. Kita akan melihat nanti ada orang ngaku Islam gak demen sholat, banyak. Kita akan melihat nanti orang ngaku Islam bertuhankan bukan Muhammad, bernabikan bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat nanti ada orang Islam ya
tidak suka dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan banyak, cuma nggak bisa menjadi ukuran Islam. Makanya dengan belajar kita tahu, kok ada orang ngaku Islam nggak demen sholat, lihat sebabnya. Kok ada orang ngaku Islam tidak bernabikan Muhammad, tentu lihat sebabnya. Kok orang ada ngaku Islam nggak demen syariat, demi Allah ini nggak bisa dibiarkan. Kita belajar. Yang pertama, kenali Allah dengan benar. Bahwa kalau anda ingin merasakan betapa Islam ini indah, kenali Allah. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasul bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Jadi orang beragama Islam merasakan manis, asik gitu loh. Karena 3 hal ini. Karena kalau ini nggak dilakukan agak sulit nih Islam. Berat. Ya, perempuan pakai kerudung tuh berat. Laki tipiskin tumis pasangin janggut berat lah. Celana nggak cingkrang berat. Sudah berat. Kecuali 3 ini kita lakukan. Ya. Karena kadang-kadang kita ini berbuat sesuatu yang bukan Allah perintahkan lebih ringan ketimbang yang Allah perintahkan. Ya, kemarin ketika saya berangkat ke Australia, saya cukup deg-degan juga. Saya pikir saya berjenggot nih. Urusannya banyak pertanyaan dah di imigrasi, saya bilang ini ya. Ternyata sampai di sana, subhanallah, lagi ngetren orang berjenggot. Ini saya lagi mikir di imigrasinya itu. Ini gimana ngomonginnya ini ya? Loh kita berdakwah tahunan ini nyuruh anak muda pakai jenggot susah betul loh. Apa nunggu pemain bola pakai jenggot terus bergaya baru kita ngikut gitu? Ini kok syariat jadi sulit ya? Oh ternyata kalau diperhatikan secara mendetail, syariat masuk karena dikenali dengan sendirinya. Ketika sudah ada orang melakukannya, orang lain melihat, manusia punya sifat meniru. Dulu kalau kita pakai celana ini tidak isbal, orang ngomong catoke cingkrang, betul. Kita ngomongin masalah isbal, aliran sesat, susah anak muda loh. Yang ada akhirnya pakai digulung, ada ustad, ada ustad, ada ustad, ustad pulang, ustad pulang, ustad pulang, ustad pulang, balik lagi gitu ya. Nunggu Gangnam Style dulu gitu loh. Harus hop-hop sedikit, baru celana gaya pensil. Nah, tren nyaris semua anak-anak SMU, anak-anak muda, tidak ada yang isbal sekarang, betul. Kalau dulu Pak Kiai yang ngomong, aliran sesat, gitu lah. Tapi nunggu orang Korea yang nggak jelas laki sama perempuannya baru ngomong, baru kita ngikutin, betul. Ini kan subhanallah. Ini sebenarnya bagaimana sih Ustaz? Yuk kita belajar. Ternyata memang ulama mengkritisi. Yang pertama, suruh kenali Allah dengan benar yang punya Islam. Manisnya iman kau rasa. 3. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahumah. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Allah dan Rasul lebih utama ketika kita berada di atas agama yang dikatakan Islam ini. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahumah. Tolong jangan pernah ada yang nomor 1 dalam hidup kita beragama Islam kecuali Allah dan Rasul. Sehingga nanti mungkin banyak komentar manusia. Kalamun nas la yantahi, kata Rasul, omongan orang nggak ada ujungnya. Orang akan berkomentar, kok cantik-cantik ditutup, kok ganteng-ganteng punya akar gigi, oh gitu ya. Celana bagus, style orang-orangan toko, dibeli digunting gitu ya. Oh, banyak dah urusannya. Ini kalau yang nggak kebiasa suka kesel. Akhirnya saya sengajain aja Ustaz, tuh kan kepancing. Padahal orang yang sukses, orang yang tidak terpancing ke permainan orang lain. Kunci itu orang yang sukses, orang yang tidak terpancing ke permainan orang lain. Jadi status dah di sini, orang sukses ya.
Ya. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Pengen merasakan manisnya Islam, ringannya agama, yuk belajar menyukai orang karena Allah, membenci pun karena Allah. Orang kalau sudah berani ngobrol, bersosialisasi, berinteraksi, cinta karena Allah, benci pun karena Allah, enak. Kita udah nggak ngelihat penampilan, kita ngelihat asiknya nih orang. Kenapa? Saya suka sama dia, Zat. Kenapa ente suka sama dia? Allah suka sama dia, Zat. Penampilannya subhanallah, sama orang tua masya Allah. Jujur Anda sih enak sama dia, Zat. Cuma karena perbuatan dia nih oke, Anda belajar suka ada sama dia. Tuh. Jadi alasannya kuat. Ayakra atau dia benci. Benci pun karena Allah. Sebenarnya sih saya cinta mati sama dia, Ustaz. Udah dah, tak ada yang lain lah pokoknya sudah. Cuma perbuatannya ini loh yang saya nggak bisa terima. Saya akan belajar membenci dia karena Allah benci dia. Gitu loh. Jadi belajar mencintai dan membenci karena Allah. Karena wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup ini kan pada akhirnya lillah, untuk Allah. Sekarang kalau Allah tidak suka, kita mau minta ke siapa? Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Karena semua yang baik yang kalian inginkan dalam hidup ini adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin yang di sisi Allah kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Suruh belajar benci dan cinta karena Allah. Nanti Allah yang bakal bikin indah dah. Ya, kayak kita cinta sama orang tua karena Allah. Jujur loh ya, orang tua kita nggak secantik pasangan hidup kita. Orang tua kita nggak seganteng pasangan hidup Anda. Tapi kalau kita menatap wajah orang tua tuh sampai, apalagi kalau kita menanti mereka datang dari kampung mau nengokin kita, pas semua, ya Allah, udah kayak ngeliat bulan kita betul-betul. Padahal nenek-nenek sama kakek-kakek yang datang. Kenapa? Karena melihat dengan hati. Dia tahu alasan mencintainya kuat. Sampai-sampai kata ulama mengatakan bahwa ada dua pemandangan paling indah di atas muka bumi ini. Pemandangan yang paling indah yang tidak pernah terkalahkan dengan apapun di atas muka bumi ini. Yang pertama, memandang Ka'bah. Demi Allah, ya, jadiin cita-cita menatap Ka'bah. Tidak ada pemandangan melebihi indahnya Ka'bah di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ayat yang kita baca, mata menatap Ka'bah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ke atas langit, di 7 lapis langit sana ada Baitul Ma'mur, tawafnya para penghuni langit. Yang kedua, menatap wajah orang tua kita sendiri. Sebut satu keindahan di muka bumi ini, tetap wajah ibu kita paling indah. Allah berikan kemuliaan yang banyak kalau kita mau menatapnya. Ini alasan yang kuat. Benci dan cinta karena Allah. Dan yang ketiga, ayaqra yauda fil kufur bada id anqadhahullah kama yaqra ayuqdaba wajhu finnar. Yani kau ingin merasakan manisnya Islam dengan cara yang ketiga. Tolong ayaqra yauda fil kufur. Benci untuk kembali ke masa lalumu yang buruk. Jadi kita pernah punya masa lalu yang gak bagus, ya. Tolong jangan pernah bangga dengan dosa di masa lalu. Mentang-mentang keluar penjara, tato di mana-mana sengaja biar dia tahu siapa saya. Astagfirullah. Punya mau kalau aib mak tutup,
bukan ditonjolin. Dia nggak tahu siapa saya dulu, sebaiknya begitu, gitu loh. Kita suka berbangga dengan dosa. Sementara di Islam ditawarkan ayakro ayauda fil kufur badait angkodahullah kama yakro ayudah wajhu finnar. Coba tolong ya, benci untuk kembali ke dosa di masa lalu. Nah, tiga ini kalau dilakukan halawatul iman kita rasa. Makanya kenali Allah dengan benar. Enggak sembarangan kita bilang gue muslim gitu ya, sementara kita nggak kenal Allah yang punya Islam, ya nggak bisa. Karena kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah. Allah dengan bahasa indahnya mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Baru ditambahkan illa siyam fa innahu li wa anna ajzibih. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya, diniatkan untuk Allah, dikembalikan pada dia, kecuali puasa. Wallahi, kenali Allah dengan benar, baik dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, supaya nanti kita tahu bahwa ternyata iya ya, bangga jadi orang Islam yang dijamin oleh Allah. Karena kalau kita nggak Islam, kita nggak dijamin sama Allah. Yang kedua, kita harus kenal yang bawa Islam. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma ikut-ikutan ngaku umat Muhammad, ikut-ikut ngaku pengikut Muhammad, ikut-ikutan ngaku turunan Muhammad, padahal tingkah lakunya Muhammad nggak bertanggung jawab. Dia orang yang mengaku pengikut Muhammad tapi perbuatannya sama sekali nggak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 konsekuensinya kalau Anda mengaku sebagai pengikut Muhammad. Kita bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah. 4 konsekuensinya. Yang pertama, yakni ta'atuhu fima amr. Tolong, kalau Anda sudah mengaku umat Muhammad, Anda sudah mengaku kenal Muhammad, ta'atuhu fima amr, taat dengan perintah beliau. Jadi nanti kalau kita ketemu hadis yang sifatnya perintah, wajib. Jangan cuma ngaku umat Muhammad. Nabi Muhammad pernah perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat, kata Rasul. Berarti wajib nyontoh Rasul. Karena kalau nggak nyontoh Rasul, kita akan lihat banyak model sholat orang Islam. Lihat aja dah kalau lagi di masjid nih terawih, lagi mumpung rame orang terawih nih ya, orang sholat macem-macem, takbirnya aja macem-macem. Ada yang Allah gagal, Allah kayak ngokang senapan. Satu, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Udah macam-macam baru bicara takbir doang loh. Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Ya enggak lah. Ini enggak main-main loh. Ini baru ngomong takbir doang gitu loh. Belum ngomong yang lain. Perbedaan sudah nampak kan? Makanya sepakat kita mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suruh contoh takbir Rasul, cuma karena kita nggak pernah nyontoh, udah husnuzon, pokoknya takbir aja gitu loh. Ya nggak bisa. Gimana Anda mau bangga dengan takbir yang Anda lakukan, berani mengatakan nih gue muslim,
Alasannya apa? Anda bertakbir dengan cara siapa? Karena kalau merujuk pada contoh Rasul kan, kana yarfa'u yandahu inda kulli raq'ah adatan nahwa mangkibai au udhunai. Beliau Nabi Muhammad mengangkat tangan setiap rakaat sejajar dengan bahu, kadang dengan telinga. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Wa waddu'ahu fi sodri, meletakkannya di sodri. Sodri, sodrun, maidah, batnun, dada, lambung, perut. Fi sodri, di dada. Allahu Akbar. Fakana kafail yumna fauqa zohri kafail yusra. Allahu Akbar, telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Wa waddu'ahu fi sodri, diletakkan di dada. Allahu Akbar. Wa adatan yakbit, terkadang mencengkram, terkadang begini, terkadang mencengkram. Subhanallah. Ini kalau nyontoh Rasul udah nggak ada lagi yang begini-begini tuh, nggak ada. Ini kita belum ngomong yang lain-lain nih, baru contoh takbir aja tuh. Ya, sehingga kita akan mengatakan gua Muslim. Alasannya lihat, Allahu Akbar, gua Muslim. Karena yang lain nggak jelas, gitu kan? Dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Perempuan pakai kerudung, gue muslimah. Kenapa? Lihat surat An-Nur ayat 31. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Allah yang bilang, hendaklah kerudung di Quran itu An-Nur ayat 31, hendaklah kerudung perempuan itu menutup bagian juyub. Juyub jamak dari jaib, jaibun, jaibani, juyub, kantong. Kantong kadang di atas, kadang di bawah, betul? Hendaklah kerudung menutup bagian kantong, minimal menutup dada, atau lebih panjang lagi. Gue muslimah. Sehingga nanti ketika banyak orang yang tidak seperti itu, ya maaf, perlu belajar. Emang kerudung nutup dada? Allah yang bilang, Allah yang bilang. Tuh kalau segini bordiran saya gak kelihatan dong gitu ya. Bordiran dibahas lagi. Sehingga kita lihat ada tuh macam-macam hijaber. Ada model kerudung imbuh nangka, betul ada. Ada model kerudung kecekek gantung diri, gitu. Ada kerudung syar'i soek di pundak, ada yang begitu. Ada kerudung sambil gendong Hello Kitty, betul macam-macam. Jangan-jangan sambil gendong dinosaurus Jungle Land gitu. Sekalian iklan. Tuh, kalau udah nggak nyontor Rasul mah macem-macem dah urusannya. Ini tumpang tindih nih. Akhirnya orang yang awam, iya ya, Islam macem-macem, padahal aslinya satu. Masuk di negeri kita, Islam dipakein baju partai. Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam ini, Islam itu. Innalillah. Lawang di Quran, inna dina indallahil Islam. Jangan pakai embel-embel. Bicara Anda mau berorganisasi silahkan. Anda mau ke NU, Muhammadiyah, Persis, monggo. Nggak ada masalah. Itu kan pola hidup Anda berorganisasi di negeri yang seperti ini, silahkan. Tapi jangan pernah mengorganisasikan Islam begitu loh. Sehingga kita bisa ngomong sama siapa aja. Sama orang NU, gue Muslim. Orang Muhammadiyah, gue juga Muslim. Kita, we are Muslim, gitu loh kan. Kompak. Bukan dikup, bukan diklasifikasikan, bukan. Loh ini agama yang dahsyat kok. Ya, Masya Allah. Dahsyat loh, orang kalau sudah bangga
dengan keislaman. Saya kemarin sempat, mungkin kalau ini diekspos ke internet, ini kajian, teman-teman di Sydney itu lihat yang saya omongin dia akan tersenyum. Ketika kita di sana kita berbenturan dengan waktu maghrib. Saya bilang sama teman-teman di sana, kita mau sholat di mana ini? Waduh Ustaz, ini bukan Indonesia Ustaz, nggak ada tempat sholat. Tapi bukan berarti nggak sholat dong. Yang penting sekarang cari kiblat. Ini Manly Ustaz, pelabuhan yang rame. Udah, jika cari kompas, kiblat sana kemungkinan Ustaz. Ya udah, sholat di pelabuhan Manly. Allah, itu ada foto-foto sama bule kita lagi sholat. Subhanallah ya. Tapi setelah sholat tuh teman-teman pada bilang, dulu aneh ngira Ustaz kalau sholat depan umum begini bakal jadi cemoohan, ternyata malah jadi asik di foto-foto Ustaz. Awas lo action lagi lo gitu lo jangan. Ya karena bangga ya muslim. Kita ini muslim. Nah menimbulkan kebanggaan itu kan gak gampang. Makanya tolong deh, ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan yang beliau larang. Ijtinabu bimanaha alaih. Jadi ini konsekuensi taat dengan perintah Nabi yang pertama, yang kedua menjauhkan yang beliau larang. Bahasa Nabi itu manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini cara beragama supaya enteng. Manhaitukum an syai'in, apapun yang kularang jauhkan, jangan ditawar. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Yuk belajar patuh menjauhi larangan. Kayak kita disiplin di jalanan, ada perbodan jangan sengaja, nggak usah pakai nanya, Mas kenapa perbodan? Nggak usah, udah. Ya, jadi kayak belajar tertib, batas suci gitu kalau di masjid gitu kan. Ya udah, nggak usah pakai nanya, kenapa mesti batas suci? Nggak usah, udah, jangan pakai diinjak di situ gitu loh. Nah, dilarang masuk kecuali karyawan. Nah, tertib. Buang sampah di sini dan lain sebagainya. Coba belajar jadi orang yang disiplin. Orang Islam mengedepankan, kalau aku sudah larang kata Rasulullah, fajtanibuhu, jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Karena agama ini fattaqullaha mastata'tum, agama ini semampunya. Makanya kalau kita ngelihat orang lagi berubah, alhamdulillah. Tadi kita ngomong masalah isbal, ya nggak apa-apa. Ya orang mungkin belum bisa langsung cingkrang, dia digulung dulu, biarin. Ada ustadz, ada ustadz, ada ustadz. Ustadz pulang, ustadz pulang, ustadz pulang. Ya awalnya biarin dah begitu dulu dah. Nanti lama-lama capek juga ngulung begitu kan. Perempuan pakai kerudung yang nggak langsung kayak yang di Quran, ya biarin deh. Dia mau pakein tutup juga udah alhamdulillah. Takkan pelan-pelan belajar. Oh iya, Rasul pernah bersabda, nisaun kasiyat ariyat mumilat ru'ustahuna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la tujadu fi masirati kadza wa kadza. Apa kata Rasulullah? Aku melihat di neraka banyak perempuan pakai baju tapi telanjang, berubah fungsi, bajunya membentuk tubuh, sehingga pelan-pelan terkritisi nanti. Oh, baju tuh nggak boleh membentuk tubuh. Tujuannya kalau keluar nggak nimbulin fitnah. Saya sih alhamdulillah Ustaz, saya pakai kerudung. Nggak kelihatan rambut saya, iya alhamdulillah. Cuma fungsi bajunya belum berlaku. Loh kenapa emang? Kan nggak kelihatan. Itu kerudung hitam masuk ke dalam kerah kemeja berwarna hitam, kemeja ketat berwarna hitam,
masuk ke dalam celana ketat berwarna hitam. Saya bilang pakai pelampung 2, cari terumbu karang gitu loh. Itu penyelam gitu loh. Jangan pakai logika. Kalau di rumah mah silahkan. Ini kan kita bicara keluar, betul? Karena ini setan ini kurang ajar betul-betul, yang namanya setan ini ya. Itu paling bisa bikin fitnah dari perempuan. Makanya Islam sayang sama perempuan. Setan memang kurang ajar. Dia bisa tuh bikin orang tertarik sama perempuan walaupun rapat. Ya Allah, perempuan pakai kerudung rapi, jalan menunduk, tidak berdandan, orang laki ngelihat masih sweet, masih begitu. Fitnah tuh perempuan. Makanya aduh, Islam sayang banget dijaga. Orang laki mah jangan kata pakai baju, telanjang jalan dibilang gila gitu orang gitu ya. Karena nggak ada daya tarik. Kalau laki mah beda, perempuan mah beda, masya Allah. Makanya kalau sampai Islam atur tuh kita harus bangga. Oh iya ya, kalaupun saya harus berpenampilan syar'i ini karena Islam sayang. Gue muslim, bangga dengan style kita. Gue muslim, nggak ada masalah. Ustadz sendiri ujiannya begitu, jangan salah. Fitnah negeri kita nih, orang kalau pakai jenggot udah dibilang teroris dulu, betul? Kita masuk ke gedung-gedung perkantoran luar negeri, waduh, bule bawa ransel, celana pendek, kaos kaki setengah betis, masuk, welcome mister, welcome. Kita masuk, bentar pak, foto kanan, foto kiri, depan, masya Allah. Saya RI sejati, saya bilang, foto dulu pak, foto. Ya nggak apa-apa, foto aja, kapan lagi dipoto, saya bilang gitu kan. Sampai sekarang yang moto ikut kajian. Dia bilang, Ustadz, anak kalau ingat dulu anak moto-motoin antum, anak malu Ustadz. Nggak apa-apa, syukron, anak senang dipoto sama ente, jarang-jarang. Ya tapi nggak apa-apa, gue muslim, nggak ada masalah. Kenapa emang? Biar nanti waktu yang bercerita. Karena indah dan cantik dari batin itu timbul karena kita berilmu. Kitanya pede, harus yakin. Ya orang-orang aneh aja pakai baju bolong-bolong, celana bolong-bolong karena pede, dicontoh orang. Apalagi yang syar'i. Cuma kita nggak pede. Kok nggak pede? Kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Rasul. Makanya konsekuensi yang ketiga yakni tasdiquhu fi ma akhbar. Belajar percaya yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Udah, kalau Nabi yang ngomong, kalau Nabi yang bilang, percaya. Walaupun mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, yakin aja udah. Yakin Rasul yang ngomong. Belajar percaya begitu tuh, supaya nanti ketika ada syariat, selama memang Rasul yang bilang, sami'na wa ata'na. Baru kemudian yang terakhir, la ya'budallaha illa bima syara'a alaih. Belajar beribadah kepada Allah dengan contoh syariat beliau. Jangan pernah kita berada di Islam ibadah kecuali ada contoh. Jadi nanti kalau orang nanya jawabnya gampang. Karena kalau kita beragama tanpa contoh, ketika orang tanya kita nggak berani bertanggung jawab. Wa yadubillah wa na'udzubillah, ini salah. Yuk belajar percaya bahwa Nabi yang bicara, Allah yang suruh. Sehingga enak, lagi kerja, izin pak, saya mau sholat dulu. Loh kenapa, ini kan jam kerja? Ya Allah panggil saya pak. Kunci kejujuran kami sebagai pekerja ya sholat. Karena demi Allah kalau kami nggak sholat, setan ngebisikin aja di kuping, suruh korupsi waktu, korupsi materi. Demi Allah pak, biarkan saya sholat 5 menit aja, saya bisa tambah kok jam saya 5 menit nantinya. Masya Allah, ini dahsyat, Masya Allah ya. Jadi betul-betul dibikin asik.
Syukur-syukur nanti kalau apa sih, kalau sesekali di dunia hiburan ini, saya penghayal tempat hiburan syar'i loh. Ya, jujur, sampai kita buat sendiri di Bogor sana suasana seperti itu, karena dalam keadaan rekreasi ini orang refresh. Kita bisa stand up dakwah, bukan stand up komedi, stand up dakwah 15 menit tapi mengena gitu loh. Ya, yang dibikin asik, tapi orangnya harus yang asik. Jangan orang lagi ceria-ceria terus oleh karena itu ya kabur orang gitu ya. Dibikin asik gitu loh. Bisa, bukan tidak. Karena orang lagi senang dengar kebaikan ya gampang. Kalau memang itu syariat contoh Rasul, sami'na wa atona, sampaikan. Yang ketiga, kenali Islam dengan benar. Setelah kita kenal Allah, kita kenal Rasul, kita kenal Islam dengan benar. Tolong Islam dengan benar ini sampai kita berani mengaku gue muslim. Apa sih Islam? Gitu loh. Islam artinya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Karena kalau Islam diterjemahkan menurut pendapat orang Islam macam-macam, apalagi di Indonesia. Kalau ada ujian anak-anak sekolah, pertanyaannya apa yang kau ketahui tentang Islam? Itu nyaris jawabannya mirip. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, bisa pas. Kebayang nggak Islam? ISLAM, I-nya Isya, habis Isya kan subuh, subuh, habis subuh lamaan dikit ketemu lohor, lohor, asar, asar, maghrib, betul. Orang Islam bisa pas aja nyingkatnya, Masya Allah. Padahal kasusnya di lohor. Orang Arab mana tahu lohor, betul lah. Nabi Muhammad bawa Islam kagak tahu lohor dia. Nanti antum kalau digampangin umroh, atau bolehlah nanti kita bikin apa adventure to Holy Land, from Jungle Land to Mekah Madinah, insya Allah ya. Amin dulu aja, amin lah ya. Kita bikin nanti insya Allah ya. Nanti kita tanya langsung di sana sama orang Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalas lahor? Lahor? Wes lahor. Wes lahor, turun lahor. Karena memang orang Arab nggak ada yang paham lahor gitu loh. Lahor, maafi, Lahor, India, Lahor, ada Lahor di India katanya. Berarti Islam bukan itu dong. Iya, itu kebetulan aja. Terus Islam itu apa, Ustaz? Nah, ulama mengatakan istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam. Makanya kalau kita mau mengatakan gue muslim, sudah belum tunduk patuh sama Allah kita? Sudah belum kita mengesahkan Allah? Jangan-jangan kita cuma minta tapi nggak mengesahkan. Karena kan ada ayat favorit yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Betul? Allahus somadnya di ayat yang kedua. Apa artinya Allahus somad? Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Seluruh makhluk meminta kepada Allah, tapi ayat pertamanya apa? Qul huwallahu, esahkan Allah baru kau minta. Ini belum mengesahkan Allah tapi udah minta. Ya bukan gue muslim. Orang Islam masih percaya horoskop, bintang-bintang. Kenalan sama orang, siapa? Oh, lu umur berapa? Bulan apa? Oh, bulan apa? Mei, Gemini. September tanggal berapa? Oh, Virgo gitu. Berarti Allah tuh orangnya gitu. Ampun dah anak sekarang dah ya. Orang dikira-kira dari tanggal lahir. Aduh, Masya Allah. Itu haram.
Kita yang udah punya anak, jangan izinin tuh anak ngelihat karya tulis para dukun. Ini bukan ngomel sama anak malah nimbrong. Hei, puasa-puasa baca apa kalian? Horoskop mah. Astagfirullah. Coba mama Libra. Ayah Cancer, jodoh gak jodoh? Anak 6 jodoh gitu loh. Suka gitu ya. Itu nggak boleh tuh ya, itu nggak ada di Islam tuh. Belum lagi percaya sama tatoyur. Orang Islam percaya sama apa sih, sinyal alam. Wah, ada yang ngomongin aneh nih Ustaz. Kenapa? Mata kedutan. Emang sarap tuh. Itu ente stres jadi begitu. Aneh nih bisa pinjam fulus kata, pinjam duit. Ya nggak apa-apa masalah minjem. Kenapa? Ana bayar ntar Ustaz. Ana yakin ntar dapat duit. Kenapa? Gatel tar. Jorok. Gatel dari mana ente? Sahur nggak cuci tangan tadi ente. Suka begitu tuh kadang-kadang tuh ya. Ada kupu-kupu, ya Allah, alhamdulillah mau ada tamu Ustaz. Kenapa? Kupu-kupu, astagfirullahaladzim. Ini tamunya anak-anak nih Ustaz, kecil-kecil kupu-kupunya. Oh, kupu-kupunya nih kayaknya yang mau datang nih gede Ustaz, kupu-kupu gambreng gitu ya. Ustaz Suban yang datang gitu. Itu nggak boleh tuh di Islam tuh ya. Ada burung, suara-suara burung titu. Ada yang mati Ustaz. Tuh burung diem, kata burung, emang suara aku begini lagi gitu kan. Aduh, orang Islam kok begitu ya. Subhanallah. Jadi itu semua nggak boleh. Anak muda sampai banyak gelang macam-macam. Ini keberuntungan Ustaz, tolak bala. Oh, Masya Allah. Ya, sekarang sudah mendingan, udah nggak ada dunia batu cincin. Kemarin Kang Kesrek, ngesrek mulu. Sekarang udah alhamdulillah hilang dengan waktu. Demi Allah, itu semua nggak boleh. Itu merusak Islam kita. Ya. Makanya kalau kita mau mengaku gue muslim, nggak usah pakai batu yang macam-macam, nggak usah ini, nggak usah itu. Islam ya Islam, ha anada. Innal fata may yaqulu ha anada, wa laysal fata may yaqulu kana abi. Itu prinsip. Ini pemuda yang mengatakan inilah saya, bukan inilah bapak saya, bukan. Ha anada, ini ana. Sejarah dimulai dari diri sendiri. Boleh keluarga saya nggak jelas, tapi kejelasan mulai dari saya. Begitu harusnya. Gua muslim. Mantap, yakin. Nah, menimbulkan kemantapan itu dengan 3 pemahaman tadi. Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Makanya kita berkata setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sepakat, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begini, yuk bareng-bareng kita berkata, gue muslim. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung nih ya. Kita pertanyaannya yang live dulu apa yang ini dulu nih? Live dulu ya, luar biasa. Dan langsung kita aneh punya ini nih, rekanan aneh nih, mana nih? Mana Jal? Coba tes dulu dong Jal. Udah ada belum? Oh oke, udah ada kalau gitu. Nah sekarang kita mau langsung aja buka untuk yang Ikhwan dulu nih. Untuk yang teman-teman jemaah Ikhwan yang mau pertanyaan secara langsung, kita punya
kenang-kenangan nih dari panitia dan juga punya hadiah. Nah, langsung, Jal. Oi, oke. Bapak yang mana nih? Oh, yang ini dulu nih. Oh ya udah ini yang dulu. mana nih. dulu? Ini dulu, Jal. Yang belakang, Jal. Yang belakang Baju ya? putih. Iya. Nah. Silakan Pak berdiri, dikasih ini mic-nya. Tuh, kan? Silakan Pak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Abu Al-Haq. Saya ingin bertanya tentang menjalankan dan mengamalkan hadis tentang lezatnya berislam. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana kita mendapatkan halawatul iman. Ayo. Itu apakah termasuk di dalamnya ketika kita tidak khusyuk dalam sholat, kita kehilangan kelezatan Islam itu, Ustaz? Apakah ada hubungan dengan yang tadi Ustaz sampaikan? Syukran. Itu aja, insya Allah. Dikasih hadiah dulu Asandi. Nah, pertanyaannya dalam. Dia bertanya, kalau saya nggak merasakan kehusuan dalam sholat, apakah saya terkena hadis tadi yang mengatakan tidak mendapatkan manisnya iman? Iya. Ada ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika mereka tidak khusyuk, ya mereka berarti tidak bahagia. Tidak bahagia, tidak merasakan manisnya iman. Masuk kategori. Makanya orang kalau mau sholat, suruh berilmu sebelum beramal. Artinya sholat yang kau lakukan ini kan pakai niat. Orang kalau mau niat tentu tahu yang dia lakukan. Sehingga niat di hati kata Rasul. An-niyah hahuna, niat di sini. Berarti kita pakai bahasa hati. Takbir yang pakai hati sama takbir yang nggak pakai hati sudah beda. Kalau hati ini yang mengatakan Allahu Akbar, dia khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak pakai hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waalaikumsalam, dah gitu ya. Wallahi semoga Allah muliakan antum ya. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum kita sholat, sebelum kita ibadah, berilmulah sebelum beramal supaya khusyuk itu datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, antum betul? Ya, berarti ini ya tadi ya, sebenarnya kebahagiaan itu kalau khusyuk ya, kalau sholat ya sebenarnya ya, ya. Salah satu yang menyebabkan bahagia ya karena khusyuk. Karena sholat itu kan ayat dibacakan. Ayat itu kan manusabbita fihi buhadak. Ayat itu membuat tenang jiwa. Sifaun ma fis sudur. Makanya muka orang yang sholat dengan ilmu kemudian salam, innaka hamidum mazid, assalamualaikum, assalamualaikum, lain dibandingkan orang yang pulang belanja. Beda. Orang kalau pulang belanja dia kenapa habis gitu. Kalau sholat enggak. Ya, nah ini juga kita udah ada pertanyaan-pertanyaan sebentar dari yang akhwat ini, ada yang Ikhwan juga yang tadi pertanyaannya ditulis di kertas, bisa dikasihkan ke panitia di sebelah kanan atau kiri ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Diestafetkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Nah, langsung juga ada pertanyaan lagi Pak Ustadz nih dari, silakan Pak. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang saya ingin tanyakan, kenapa pada saat kita ingin menjalankan sunnah itu seperti terasa asing? Ayo. Nah, terus yang kedua, bagaimana hukum muslik dalam Islam, Ustaz? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, kenapa kita kalau menjalankan sunnah itu terasa asing? Ya, memang Rasul sudah bilang, Bada'al Islam gorib, fasayaudu kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Islam itu berawal dari keasingan, kemudian
banyak orang yang sudah melakukan, awalnya asing dan akan kembali ke asing kata Rasulullah. Ya dulu Nabi Islam jadi cemoohan, akhirnya semuanya idza jaa nasrullahi wal fath, futuh Mekah. Tapi kemarinya lagi ketika kita menegakkan sunnah merasa asing. Iya. Kenapa? Karena sedikitnya orang yang menegakkan sunnah. Tapi nggak usah khawatir. Ya kenapa kalau untuk urusan dunia kita merasa limited edition? Kenapa kalau sunnah kita nggak merasa limited edition gitu loh? Harusnya kita bangga. Ya mungkin kita merasa asing karena kita merasakan keasingan tersebut membebani kita gitu loh. Padahal jangan. Saya contohkan sama anak-anak muda dengan cemooh. Dulu ketika mulai menegakkan sunnah, celana ini tidak cingkrang gitu ya, celana ini tidak isbal cingkrang gitu ya, dengan penampilan yang memang dulu kita sudah begini gitu loh ya. Ustadz kok pakai blue jeans, Ustadz kok gayanya begitu sih gini, ada apa ya? Kalau saya pakai jeans saya menyerupai bintang film barat, saya namanya tasabuh bil kufar. Tapi kan kalau saya ini pakai jeans ini karena antum nggak tahu penderitaan Ana sejak 12 tahun yang lalu berdakwah Jakarta Bogor keliling ini selalu pakai motor. Motor Ana tuh nggak ada yang di bawah 500 cc, pasti di atas semua gitu loh. Ya Allah, penderitaan bulu kaki rontok loh deket mesin gitu loh. Makanya ya begini, ya sudah. Cuma akan saya ikutin cara Islam tapi tidak isbal, sehingga berpenampilan. Berkaitan nanti orang mau mengatakan itu stylenya USB itu Ustaz Subhan Bawajir gitu, itu urusan orang lah gitu loh. Yang penting kita nggak melanggar syariat ya. Dan ini sudah mulai banyak di beberapa masyarakat ini sekarang stylenya begitu. Dulu kan kalau jadi imam harus pakai kopiah ya, baju koko sama sorban di pundak, betul? Allahu Akbar gitu ya. Sekarang kalau imamnya ada di daerah dingin, boleh gak sih dia pakai ponco dengan penampilan yang sekalian melindungi diri dari hawa dingin? Nggak ada masalah. Jadi jangan dipaksakan sebuah penampilan Islam menurut kita, jangan. Nah terasa asing kita begitu. Makanya tadi saya katakan tegakkan ilmu. Kalau sudah ilmu yang dikedepankan, ketika orang bertanya yang kau lakukan menjadi sebuah dakwah. Kamu kenapa sih tiap dengar azan keluar? Ya kan azan manggil. Hayyalas sholat, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari sukses. Ente mah diem aja gak mau sukses, anu mau sukses dong gitu. Jadi antum bisa mendakwahkannya gitu loh. Kenapa sih celana anda kok tidak isbal, sementara kan gaul isbal lagi gitu loh. Celana isbal pakai sepatu kulit nongol kayak pala buaya begitu, gitu ya. Kenapa sih mesti begini? Rasul yang bilang kullu izarin tahta qadamain annaru ahaqqu bih. Setiap kain buat laki-laki yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Ana takut. Makanya ya sudahlah, ukuran ana ya mata kaki, pokoknya mata kaki sudah. Ya, kalau begini bakal risih, ya begini sudah. Mata kaki. Sehingga nyaman, kita merasakan kenyamanan. Jadi jangan dibikin kaku agama. Nah, ketika Anda asing asal berilmu, maka ketika orang bertanya jelaskan. Kok cantik-cantik dibungkus sampai rapet banget. Allah yang bilang di surat An-Nur Al-Ahzab ayat 59, yuk kita belajar taat deh ya Allah. Umur ini gak lama, sitin wa sab'in, mentoknya 60-70 kalau nyampe. Kalau enggak, banyak yang meninggal muda. Meninggal apa yang kita bawa kan amal soleh. Jadi kita nggak merasa asing dengan sendirinya. Ya memang pasti kalau kita memang sendiri pasti asing. Tapi jangan khawatir,
Kalau ilmu dikedepankan tidak ada keasingan insyaallah. Wallahu a'lam. Taib. Alhamdulillah. Selanjutnya nih Tat ya, kita ada yang Iya. pertanyaan juga dari Bapak yang Fadal, silakan. Ada Mas Irsan, mic-nya boleh Mas Irsan. Nah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, sehubungan dengan kemajuan teknologi ya, mungkin kita mendapatkan manfaat yang besar. Artinya mungkin dulu untuk memutuskan suatu perkara perlu kajian sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi sekarang kita bisa dapatkan lebih gampang di YouTube mungkin. Atau, nah, sekarang permasalahannya adalah kadang kita yang mencoba untuk berubah itu kadang mempunyai dilema. Seperti contohnya seperti ini ya, saya bikin langsung aja. Kita memahami tentang riba, kita paham, kita ikuti semua kajian. Nah, kemudian suatu saat itu akan terbentur dengan kehidupan kita di mana misalnya kita udah ikut sunnah seperti Ustadz bilang bahwa untuk isbal atau berjenggot kayaknya nggak terlalu berat zaman sekarang karena udah nggak masalah. Tapi bagaimana dengan misalnya kita punya keluarga besar dan sebagian dari mereka itu adalah bekerja di bank yang totally bekerja di bank. Di satu sisi kita belajar bahwa penghasilan orang yang murni dari bank itu kan adalah haram. Tapi di satu sisi, masa ya kita nggak kumpul sama keluarga kalau ada acara gitu, atau mungkin ekstrimnya kita tidak mau menerima sama sekali uang dari mereka gitu. Nah, di satu sisi Ustadz sering mengatakan bahwa yang terpenting dari agama, koreksi kalau saya salah, yang terpenting dari agama adalah akhlak gitu loh. Jadi itu lebih diutamakan. Nah, kira-kira untuk menghadapi dilema seperti ini bagaimana ya Ustadz? Artinya apakah kearifan lokal itu benar-benar harus ditinggalkan karena kita mau berubah seutuhnya, atau mungkin ada toleransi yang bisa diterima, atau mungkin saya minta pendapat dari Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Ya. Terima kasih. Monggo langsung. Ya, ketika kita sudah tahu hukum, menegakkan hukum itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga bahasa Rasul tadi kalau antum perhatikan kata-kata yang ana sampaikan, manahaitukum an sayyin fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Antum sudah betul, antum sudah resign dari konvensional ya. Cuma dilemanya ini kan yang secepat ana ini di keluarga jarang Ustaz. Masih banyak yang bergelut dengan konvensional. Terus gimana cara anak ke mereka? Sementara Nabi ajarkan kita untuk menyempurnakan akhlak dalam sosialisasi. Iya, betul sekali. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Amar ma'ruf. Ya, dakwahkan mereka semampunya. Jadi bukan berarti lantas langsung suruh berubah, tetap ada sosialisasi, sisanya menyiasati. Karena buat keluarga kita yang sedang berusaha untuk keluar dan dia belum bisa keluar, prosesnya itu jihad. Ya, prosesnya jihad. Sehingga kita harus respect sama dia dan support. Karena kan orang yang sudah tahu hukum konvensional, mungkin dia mau keluar tapi dia masih terikat hutang piutang dengan manajemen, dengan apa ya kan, belum bisa. Kita harus respect lah. Nah, orang yang sedang berusaha untuk keluar, rezekinya halal. Sebagian yang mengatakan syubhat. Nah, ya makanya antum tinggal menyiasati deh, bikin asik. Nanti masalah makanan aneh ya, masalah minuman aneh. Jadi antum bisa menyiasati. Jangan ditembak, anak nggak mau makan, ente uangnya haram, kesinggung orang. Ya, ada teknik yang bisa kita siasati untuk bikin dia tuh nyaman dengan kita gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, dan juga tadi Pak, Pak Ustadz, tadi ada Bapak yang baju coklat. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang belum jawab ya tentang hukum musik ya di dalam Islam katanya Pak. Oh iya. Memang mau diputar kemana juga di Islam tidak ada musik. Ya, cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini musik menjadi bagian dari kehidupan.
Ya, sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengar musik, ini haram, tutup matiin, kesinggung dong. Justru dalam Islam ini ketika kita melarang, memberikan solusi. Nah, proses memberikan solusi ke seseorang ini nggak mudah. Karena banyak kok teman-teman yang penggila musik, dulu nggak kita cutting musik haram dulu, bikin asik aja dulu. Setelah dia menemukan keasikan selain musik, hilang dengan sendirinya. Musik cuma masalah kebiasaan. Makanya di surat Luqman itu dikatakan wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Ada sebagian manusia nanti ini yang menyukai perkataan-perkataan yang nggak ada manfaatnya, bikin orang cengeng. Ya, sendiri megang gitar nangis sendiri gitu. Ujung-ujungnya mainin rambut, betul ya. Makanya kalau dulu orang-orang Arab mengatakan kalau orang laki yang suka musik mukhonnas dibilangnya, agak ke bencong-bencongan, mukhonnas gitu ya, amrot. Pasti nanti mainin rambut, ngaca mulu. Orang laki jangan mainin rambut abang ngaca, jihad gitu loh. Orang laki mainin poni mulu, masya Allah. Emang masuk surga bareng poni kan kagak gitu loh. Bukan berarti nggak boleh pakai poni, itu kan kerjaan perempuan. Dandan, perawatan tuh perempuan, laki ya laki gitu loh. Ya bukan berarti nggak boleh dandan, boleh, tapi tetap menggreget gitu. Nah di Islam itu ada syair, ada nasyid. Makanya kalau saya sih optimis banget sama Indonesia ini, optimis. Saya gembor-gemborkan di mana-mana, jangan banyak menghujat, jangan banyak berdemo. Sudah, negeri ini butuh suplai kebaikan. Ini suasana kayak begini, ini udah cikal bakal suasana zaman Rasul, di mana anak-anak muda nih asik dengan kajian. Insyaallah kita di Jakarta dengan Rabanian sebetulnya, mudah-mudahan Bogor dengan Jungle Land-nya nanti insyaallah nih ya, mudah-mudahan seperti di Bandung di Al-Latif Sangintennya, masya Allah, sampai anak-anak motor yang tadinya udah nggak bakal denger Quran sekarang biang keroknya pada tobat loh. Nggak apa-apa, mereka begitu dulu biarin, kenapa emang? Antum jangan ngerusak suasana. Kalau menurut antum ini kajian encer, cari yang keras gitu loh. Kalau ini kita mau asik-asik dulu kok gitu loh. Nanti biar waktu yang menyempurnakan gitu loh. Sehingga nanti orang akan tahu iya ya. Karena kalau antum sedikit mau keluar negeri bergaul sama muslim di luar, itu macam-macam modelnya. Dan asik. Islam tuh good looking gitu loh. Makanya kalau sampai malah kita mempertontonkan yang gak enak asik dilihat, ada yang salah nih ya. Wallahu a'lam. Jadi ya jelas memang di Islam tidak ada musik. Jadi kalau antum pasangkan ada istilah musik islami, maaf, Islam nggak menerima. Cuma kalau kita melarang langsung tanpa solusi sulit. Ya, biarkanlah, sekarang sudah banyak nih kori yang suaranya bagus. Dulu kan kita tahun-tahun 80-an, 70-an denger kori cuma muammar doang, betul? Sekarang suaranya macem-macem, sampai imam bisa di setel suaranya, betul? Mau suara siapa ya? Gitu kan? Wallahu a'lam. Luar biasa. Nah, abis ini kita langsung nih lanjut ke teman-teman akhwatnya yang mau bertanya. Silakan Mbak Vidi atau Mbak Dinda. Sister ya? side, sister side. Sister side. Oh, okay. Ini kan tadi brother side ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau tanya, kita ini kan hidup di negara yang sekuler ya, maksudnya semua peraturan itu bisa dibilang jauh sekali dari Islam gitu. Nah, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan sebagai muslim yang baik untuk tetap istiqomah berada di jalan sunnah. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tentang membenci karena Allah. Bagaimana kalau membenci karena Allah itu orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga gitu, misalnya kayak orang tua atau pasangan hidup kita gitu. Yang kedua coba deh. Nah, ya. Mic-nya mungkin bisa diganti nggak, Jal? Kasih mic yang itu soalnya agak gemak, Jal. Coba agak gemah. Jadi nggak kurang kedengeran. Yang kedua, coba apa yang kedua? Yang kedua mengenai
membenci karena Allah, bagaimana kalau misalnya orang yang kita bisa bilang orang yang seharusnya kita benci gitu adalah orang-orang yang karena perbuatannya ya, itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, misalnya orang tua kita atau pasangan hidup kita. Syukran Ustadz. Oh ya, tayyib. Ayo. Bagaimana istiqomah di negeri yang seperti ini? Ya, kita pengen istiqomah harus tahu dulu artinya istiqomah gitu loh ya. Karena banyak juga orang yang pengen istiqomah, ketika ditanya apa itu istiqomah nggak paham. Saya pengen khusyuk, ya insya Allah bener mau khusyuk apa sih? Ya khusyuk. Ya HP, ya apa ya? Jadi khusyuk tuh merem gitu. Sama orang istiqomah, pengen istiqomah, pengen Ustaz, saya pengen banget. Istiqomah apa sih? Ya istiqomah Ustaz, apa ya istiqomah? Aduh, ada yang nyaut, anak tahu Ustaz apa? Merek masjid istiqomah katanya. Istiqomah tuh asata qaimah, artinya meminta tolabul qaimah, meminta kemantapan dari Allah. Makanya kalau bahasanya saya pengen istiqomah, berarti dalam bahasa Indonesia saya pengen minta kemantapan dari Allah untuk tinggal di negeri yang seperti ini. Saya pengen minta kemantapan dari Allah untuk tinggal di negeri yang seperti ini. Maka otomatis kalau kita pengen istiqomah ya kita berilmu. Ya jangan sampai taklid, karena di sini beragam macam-macam. Ya kayak kita ngerti yang namanya masjid ya, itu seluruh bumi di muka bumi ini kata Rasul, ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini masjid untuk umatku selama tidak ada penghalang, tidak ada kuburan, tidak ada tempat buang hajat, tidak ada binatang yang najis. Tapi kalau kita tinggal di negeri kita kan ada masjid semi rumah minimalis, ada model kubah macam-macam. Kita dibikin bingung. Jangan bingung, semuanya masjid ya, cuma yang nggak boleh kalau ada penghalang-penghalangnya gitu loh. Jadi kitanya memang berilmu. Nah pengen istiqomah begitu. Kita sekarang tinggal di negeri yang anak mudanya dikit-dikit demonstrasi, dikit-dikit turun ke jalan. Jangan ikut-ikutan, karena memang ada larangan, tidak boleh mencaci maki dari pinggir jalan. Jadi kita pengen istiqomah, pengen mantep, jangan sampai menimbulkan kerusakan gitu loh. Ya, ini hujatan, cacian, makian pada pemerintah mengatasnamakan Islam. Demi Allah Islam tidak seperti itu. Mulai kita belajar, oh iya ya, berarti Islam itu bak mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur tetap mutiara. Saya pun akan istiqomah walaupun di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Ustadz, yang kedua, kalau yang saya benci ini orang yang saya kenal, begitu ya? Orang yang dekat dengan kita ya. Iya, selama memang benci dan cinta karena Allah, siapapun dia silahkan. Ya, kecuali orang tua kita. Karena bahasa dalam Quran itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat dosa dan maksiat, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Tetap bersahabat. Ternyata kita boleh kesel sama siapa, alasannya kuat. Kata Rasul, wa begit bagi doka yauman ma asa yakuna habibaka yauman ma. Benci orang yang ingin kau benci silakan. Seperti sayang orang yang ingin kau sayangi silakan. Tapi ingat, ada waktunya. Mungkin sekarang kau benci, besok kau suka. Mungkin sekarang kau suka, besok kau benci. Makanya mulai belajar benci dan cinta karena Allah. Jadi satu waktu ketika dia berubah, Allah suka, saya belajar suka kembali. Ukurannya Allah, siapapun dia. Allahu a'lam. Masya Allah, berarti kita harus, sebenarnya kuncinya sih intinya kita benci dan cinta karena Allah dulu. Karena ya. Allah ukurannya. Baru kita nanti bisa enak ke depannya ya. Iya. Dan belajar kita menyukai seseorang karena ilmu.
Begini, nantilah kita akan bahas satu waktu tentang power of love ala Islam nanti gitu loh. Ada bentuk-bentuk kekuatan cinta dalam Islam. Islam itu tidak menawarkan cinta itu buta, tidak. Karena nggak bisa orang mencintai orang tanpa sabab. Saya lagi jatuh cinta nih Ustaz. Siapa? Allahu alam, Allahu alam. Gimana sih? Anda suka sama dia? Suka banget Ustaz, bener. Aduh, tiap ngelihat dia Anda deg-degan Ustaz. Oh, siapa sih dia? Allahu alam Ustaz. Gimana sih? Gak bisa. Nantilah ada bahasan khusus lah itu. Iya. Oke, kalau begitu lanjut satu pertanyaan lagi dari Akhwat ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan khusyukan sholat. Jadi kan Ustaz menyebutkan tentang khusyuk sholat ya Ustaz ya. Pertanyaan saya, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan khusyukan sholat? Karena seringkali yang saya rasakan sendiri nih Ustaz, saat awalnya takbirnya sih udah benar gitu, menurut saya udah benar. Tapi tiba-tiba pas duduk di antara dua sujud atau pas ruku, tiba-tiba misalkan anak menangis, buyar khusyuknya. Atau tiba-tiba saya teringat, oh tadi lupa belum ngerjain itu gitu. Misalkan suka ada teringat-teringat seperti itu, khusyuknya kan jadi buyar tuh Ustaz. Jadi bagaimana caranya biar dari awal tuh bisa khusyuk gitu, sampai mantap, sampai terakhir sholatnya selesai. Terima kasih Ustaz. Iya. Emang suka begitu tuh emang sholatnya. Tapi kata Rasul, ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Jadikan sholatmu sholat perpisahan. Maksudnya apa? Ya siapa yang jamin kita ketemu sholat yang akan datang gitulah. Jadikan sholatmu sholat perpisahan. Ij'al sholataka sholatal muwaddi'. Ini kita suruh bikin sholat kita sholat perpisahan supaya bisa tumak ninah. Makanya ulama sering mengatakan tumak ninah yang dimaksud tuh berkonsentrasi pada setiap perpindahan gerak. Kita kalau mau sholat itu kan ngadep kiblat, ya khusyuk, diam sebentar, Allahu Akbar, dapat angle khusyuknya. Atau menyelesaikan semua permasalahan, khususnya di waktu dua sholat, zuhur sama isya. Abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Ini kayak di sini panas, orang pada bermain, boleh diundur sedikit supaya nggak stres. Jangan sholat sambil nyureng, jangan. Jangan sholat di depan makanan, jangan sholat menahan buang hajat, jangan. Supaya nggak terpancing. Kemudian kata Rasul, Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran supaya nyambung. Jangan baca yang kita nggak paham. Karena kalau kita baca yang kita nggak paham, otak kemana, suara kemana. Orang kalau tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shagir. Allah yang Maha Besar, aku kecil. Ayat dibacakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat tafsirnya, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini, Rabba Yarubu yang mencipta dengan proses. Aku cuma bagian dari alam. Ya Allah, segala puji milikmu, banyak yang tak ku minta kau beri. Udah nggak sempet mikir yang lain. Cuma yang jadi masalah kan kita nggak paham yang kita baca. Ayat kita baca, apal cuma nggak paham, ya nggak khusyuk. Sehingga kalau kita mau sholat, kalau memang nggak bisa khusyuk, suruh jadiin imam sebagai tempat orang yang diikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Nah, kita bisa khusyuk dah. Nah, imam yang baik mengerti keadaan makmum. Makanya kan sunnah kalau imam kan, Staw wa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Safnya lurus, rapat. Rapat lurusnya shaf merupakan keutamaan dalam salat.
Sambil ngeliat tuh imam. Ada berapa orang, 4 orang baru taubat, 5 para manula, anak balita, 7 gitu. Ngimaminnya yang nyambung. Bikin makmum husu. Waladdallin. Amin. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Makmum tuh nyaman. Sebodoh-bodohnya orang tahu dah. Qul huwallahu ahad paling 3 ayat gitu ya. Ya nggak memberatkan. Nah, itu nyambung. Jadi makmum nggak sempat mikir yang lain karena nyambung. Tapi kalau suasana membuat makmum nggak nyaman, ya kita tanggung dosa imam. Ya, kita udah tahu standar makmumnya anak-anak yang baru pada belajar, orang tua, anak kecil. Ya udah, jangan bikin mereka berpikir yang enggak. Waladdallin. Amin. Bismillah. Yasin. Kata yang baru tobat, pernah denger nih ayat di mana? Yang sampingnya udah agak batal tuh. Ya Allah, berhenti di mana nih ayat gitu. Yang batal yang di pojok dia bilang, gua nggak demen imam. Imam tanggung dosa tuh ya. Jadi kita kalau sholat ngimamin, sholat sendiri, tolong bacaan yang memang kita sanggup, kita paham. Karena bahasa Rasul, Iqra matayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam ya. Masya Allah, Ustaz, luar biasa. Ini selanjutnya kita akan bacain dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dari Ikhwan. Dari yang tadi sudah nulis di kertas ya. Nah, Tom, oke, siap. Tat, mau dibaca dulu yang pertama nih ya. Dari Khairul Mustafa. Mengapa tokoh dan ormas Islam di Indonesia tidak bisa bersatu katanya? Padahal mereka sama-sama beriman dan mengaku Muslim. Iya. Kenapa tokoh dan ormas tidak bisa bersatu? Karena memang fitrahnya nggak mungkin bersatu. Ya. Allah yang bilang, kullu hisbin bima ladaihi farihu. Setiap ormas, setiap kelompok, hisbi, partai punya ADART sendiri. ADART-nya bukan Quran dan Sunnah, hasil rapat sidang petinggi mereka, gitulah. Ini sudah susah. Muhammadiyah dengan hisabnya, NU dengan ru'yahnya. Padahal kalau mau kembali ke Islam, Quran cukup sebagai hujah. Apa kata Quran? Sumu li ru'yatihi wa man syahida minkum syahr falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan puasa, siapa yang ngomong? Allah. Saksiin aja bulan, selesai kan? NU bukan, Islam enak aja gitu loh. Jangan pakai bawa ormas gitu loh. Jadi sampai kapanpun yang namanya hizbi, ormas tidak bisa bersatu. Karena Islam yang bilang, Quran yang mengatakan kullu hizbin bima ladaihi farihu. Setiap kelompok itu akan merasa bangga dengan kelompoknya. Makanya kita pengen berlepas diri. Tolong independen, jangan bawa ormas. Kita bawa Islam. Jadi boleh, antum mau debat ana boleh. Ya mau sampaikan masukan boleh. Tapi tolong Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat. Tapi kata guru ana nggak mau dengar, gitu loh ya. Tapi Allah berfirman, Nabi bersabda, dan para sahabat melakukan sami'na wa ata'na. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya nih Tat ya, pertanyaan yang kedua. Katanya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Ketika mencoba menampilkan gue Muslim, orang-orang di sekitar kita menjauhi kita katanya. Terus bagaimana cara kita menampilkan gue Muslim tapi tidak terkesan eksklusif katanya?
Ya saya nggak habis pikir ya kalau orang mengaku Islam terus dijauhin, saya nggak habis pikir gitu loh. Karena saya orang yang melanglang buana di Indonesia, muter luar muter, nggak ada masalah. Saya nggak habis pikir kalau Anda sunnah terus nggak bisa bergaul, saya nggak tahu kenapa. Karena Islam ini fleksibel. Ya sampai ke pedalaman Papua kita datang, ahlan wa sahlan. Cuma beda di makanan aja kok sama bahasa, nggak ada masalah. Sampai ke penambangan batu opal di Lightning Ridge yang dominasinya non muslim, cuma ada 6 kepala keluarga yang Islam dari tahun 60-an saya datengin, gak ada masalah, kenal sama ini. Saya nggak habis pikir apa sih yang membuat Islam ini nggak diterima, gue muslim kok diinin. Mungkin kitanya kali ya, banyak diantara kita nih setelah belajar agama jadi eksklusif, itu yang salah. Sampai temennya bilang, saya sih mendingan dia yang dulu tat, asik gitu loh. Sekarang pas sudah ngaji kakunya orang tat, begini salah, begitu salah gitu. Sampai anak bilang begitu, aku sih pengen mama yang dulu tat. Dulu mama asik seru, sekarang ya Allah tinggal qala Allah wa qala Rasul. Anak terima tat kalau Allah qala Rasul, cuma gaya ngomong itu loh tat gitu loh. Ya. Jadi banyak akhirnya tingkah laku kita bikin orang nggak seneng. Saya pernah tegur anak-anak muda yang ada masjid, dia nggak sholat. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Sholat, bukan begitu bang, aneh mau sholat cuman ada dia no males. Tuh. Jadi orangnya bukan masjidnya. Nah ini mungkin kitanya ini gitu loh. Jadi menegangkan gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Kayak beginilah, begini. Ini mumpung kumpul anak-anak muda nih. Tiap Ramadan itu kan hiporianya keributan doa berbuka puasa sama terawih, betul? Setuju ya? Nah, kalau terawih anak gang 11 sama anak gang 23 berantem mulu, betul ya? Kalau doa berbuka puasa kelompok Allahumma lakasumtu sama dahabadoma ribut mulu. Kata yang Allahumma lakasumtu, ana sih nggak bisa nerima, ana nggak bisa nerima. Kenapa? Ana dari SD udah Allahumma lakasumtu, sampai udah punya cucu, tetap Allahumma lakasumtu. Ini orang baru ngaji, dibilang ana bid'ah, suruh ganti dahabadzoma, enggak lah yau, begitu dia bilang. Aduh ya, sebenarnya sih begini Pak. Jangan diperdebatkan masalah apa yang dibaca, nanti akan kejawab sendiri. Yuk belajar. Caranya Ustaz begini, kan ada Rasul. Zaman dulu dia puasa gak? Ya puasa, emang Ramadan zaman Rasul sampai sekarang. Nah zaman dulu, zaman Rasul orang puasa. Rasul yang bilang tempat yang mustajab untuk berdoa buat orang yang puasa menjelang berbuka. Setuju kan? Iya memang begitu. Nah, tapi kita baca buku manapun tidak ditemukan contoh Rasul mengkhususkan doa menjelang buka. Artinya bebas. Anda mau berbuka baca apa aja bebas. Ya beberapa saat sebelum buka tuh ya 15 menit, 20 menit berdoa deh. Jangan ada kultum, nggak ada kultum. Kultum habis asar, fadol. Ya, kalau kultumnya ini menjelang buka nggak ada, mengganggu, sampai keenakan ngomong, sampai udah lewat 10 menit buka kacau, belum buka ya nggak boleh tuh. Ya. Tadi sih saya berharap nih gue muslim kegiatannya asar sebenarnya, jadi ada yang dikeker gitu ya. Saya bilang begitu, pokoknya menjelang berbuka doa. Nabi yang nyuruh, doanya apa? Apa aja. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa boleh. Ante mau baca Allahumma barik lana fima rojaktana boleh. Mau Rabbi firli wali walidayah silahkan. Pegel sama pasangan Rabbana hablana min azwazina boleh. Ya. Rabbi firli wali walidaya Allahumma ini a'udzubika boleh. Allahumma lakasumtu silahkan. Bahasa Indonesia ya Allah biar cepat nyampe boleh, sambil lebok boleh.
Tapi disunahkan kalau sudah masuk waktu berbuka ada jam. Ya, jam 5.50 nih hari, betul? Lihat jam. 5.45, 5.49, 5.50. Ya, sunnah ambil air, bismillah, minum. Habis minum baru ada contoh Rasul, hadis Hasan riwayat Abu Daud, dhahabat dhoma wa batalatil uruk wa sabatil ajru insyaallah. Nggak ada ribut kan, semuanya kepake, betul? Cuma mungkin karena kita ngomongnya ini kurang asik, orang jadi kesel, apalagi menggurui gitu. Ya, justru yang mesti dikritisi bukan masalah bacaannya, tapi patokan berbuka ini yang salah di masyarakat. Orang patokan buka sama azan itu yang salah. Sehingga buat apa ada jadwal imsak? Dari awal udah minta ada jadwal gak Ustaz? Pengen deh Ustaz, ada jadwal gak gitu ya? Dikasih. Semua perusahaan bikin, ditempel di dapur, kamar mandi, depan kulkas, belakang pintu kamar, sama samping bantal, betulnya nggak jadul. Giliran mau buka nanyanya, udah ajan belum? Udah ajan belum? Itu ada jamnya, udah ajan belum? Itu penyakit di kita tuh. Ya, wah udah jam 5.55, kacau belum ajan nih, mau ajin digibah. Padahal kalau antum telepon juga, muajin, assalamualaikum muajin, kok belum ajan? Saya lagi ngeteh, gitu kan? Lah muajin juga batal dulu, baru ajan, entenya nggak paham gitu loh. Jadi jangan dibikin bingung. Nanti kalau terpaksa harus berbuka, ini di Jungle umumin 5 menit lagi waktu berbuka ya. Aja sudah masuk waktu berbuka, silakan dikonsumsi. Sebentar lagi akan dikumandangkan azan. Jadi azan belakangan, waktu dulu. Karena kita nggak paham, ribut untuk sesuatu yang seharusnya nggak diributkan. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah ini tadi pertanyaan terakhir Tat yang kita bahas hari ini. Setelah ini Tat kita akan ada presentasi tentang semarak Ramadan dari teman-teman Jalinan Keluarga Dakwah. Nah, oh silakan. Tanya untuk Ustaz Cikit, terima kasih berarti ya. Oh begitu. Tadi ya, satu pertanyaan lagi. Oh ternyata ada perubahan yang sangat cepat nih Tat ya. Perubahan luar biasa. Langsung dari pertanyaan ini aja ya. Nah ini langsung Tat atu lagi katanya Tat, yang dari akhwatnya aja langsung nih Tat. Ini saya dari tadi ngeliat nih bagus banget pertanyaan ini. Bagaimana kalau ibu saya melarang pakaian syar'i dikarenakan saya belum menikah? Beliau takut saya tidak mendapatkan calon suami katanya Tat. Nah ini mantap nih pertanyaannya nih. Jadi semakin terbuka semakin gampang gitu. Oh. Kayaknya perlu digandeng tangan mamahnya, ikut kajian-kajian seperti ini biar dia ngelihat bahwa busana muslimah itu nggak menutupi kekurangan, nggak mendatangkan kekurangan. Suruh lihat, gitu ya. Terus jelaskan sama beliau bahwa Rasul yang bilang almar'atu aurah, perempuan itu aurat. Aurat ya harus dilindungi. Makin terlindungi aurat, makin Allah jaga kita. Kalau bicara jodoh ya, itu kita ngumpet di atas gunung, di dalam lemari, dikunci lagi gitu loh. Kalau waktunya datang jodoh mah datang. Tapi kita terbuka, warawiri depan umum, depan panggung, waktunya belum laku mah susah, betul ya? Jadi bukan begitu caranya. Jangan menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Bilangkan dengan bahasa yang baik. Nikah itu kan sesuatu yang sakral, yang menjadikan ibadah yang baik dalam Islam. Manakah mungkin kebaikan kita dapat dengan cara yang haram? Seperti orang yang pengen sehat minum jamu pakai anggur, mirip tuh mah. Kan anggur haram, kita minum biar sehat. Saya terbuka haram, mudah-mudahan dengan yang haram Allah kasih jodoh, begitu. Subhanallah. Tapi kalau orang tua asal ngomongnya bisa, insya Allah. Ya mungkin kita nih ngomong sama orang tua di tempat yang dia nggak nerima kita ngomong. Makanya yang paling baik kalau kita mau ngomong sama orang tua, ya
Kita ajak dia jalan, traktir makan, ajak dia seneng, baru kita ngomong. Ini kesalahan kita kadang-kadang kalau mau ngomong sama orang tua di rumah dia. Di atas bangku meja makan yang dia punya. Sambil ngunyah makanan yang dia masak. Begini soalnya mah, jaga ini temennya anak numpang enak ngomong mulu kata gitu. Ya, tahadu tahabu sama orang tua, coba kasih hadiah, bikin asik baru ngomong. Nah kalau udah gitu bisa Allah bisa insya Allah ya. Orang tua akan menerima anaknya baik kok. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Nah berarti yang ini udah nih terakhir nih ya. Bohong ya bercanda. Nah ini udah terakhir Tat. Dan selanjutnya kita yang belum tuh satu Tat. Kesimpulan dari tema kita nih, gue muslim nih. Ya. Insya Allah. Taib, jamaah yang Allah muliakan, sehingga poin yang kita bahas kali ini sebagai mukadimah dakwah insya Allah ya. Kita pengen bangga jadi orang Islam. Kalimat gue muslim itu wajib. Ya, kenapa mengatakan gue muslim? Berarti sombong? Enggak. Untuk yang wajib enggak sombong kalau kita transparasikan. Karena kita wajib mengatakan gue muslim. Tapi ucapan gue muslim itu nggerget. Ya, membuat hati orang bergetar dengan perkataan kita gue muslim. Karena diucapkan dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Jangan gue muslim, kenapa? Ya gue muslim, gak tahu muslim. Terus ya gue muslim aja, Assalamualaikum, kabur gitu, bukan gitu. Gue muslim, emang gue muslim gitu loh. Kenapa? Ada apa dengan muslim? Ya walaupun mungkin belum bisa sempurna, tapi gue muslim, gue bangga sama Islam. Kenapa gue harus bangga sama Islam? Karena ini agama akmaluddin, sempurnanya agama. Rekomendasinya Allah kok. Inna dina indallahil Islam. Makanya kalau Allah saja merekomendasi, kenapa saya nggak bangga? Bicara Islam difitnah di negeri ini, itu urusan mereka. Tapi tetap, saya adalah Islam, saya Muslim. Ya, ini bisa kita ucapkan kalau kita betul-betul memahami Islam dengan benar. Makanya kedepannya kita akan kaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam supaya makin greget gitu loh. Kalau bisa yuk kita buat tradisi ya, mulai sekarang kita saling mengucapkan Assalamualaikum ya. Mulai kita lihat kiri kanan kita yang kita nggak kenal, Assalamualaikum ya. Ruhama bainahum, betul-betul lembut di antara kita. Nah kalau sudah bisa seperti itu oke. Kita lihat teman yang lagi berubah, perubahannya sudah mulai, support. Terus kamu bisa, dulu aku juga sama, cuma lama-lama terbiasa, agama cuma butuh kebiasaan. Bikin lingkungan yang seperti itu. Nanti akan nyaman dengan sendirinya insya Allah ya. Yuk